Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadil mab'utsi lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menyimak, bisa mengikuti, bisa memahami, bisa mentadaburi dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Karena kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ulama yang sangat kita kagumi, sangat kita hormati dan menjadi rujukan fikih oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Beliau menyampaikan rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal. Ilmu itu yang bermanfaat buat kita dan bukan hanya sebatas yang kita hafal, yang kita ketahui, yang kita ikuti dan kita kaji. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, minta pertolongan kepada Allah agar ilmu itu bisa bermanfaat. Al-ibrah bil kaif walaysa bil kam, kata para ulama. Parameternya itu di kualitas ilmu, bukan banyak-banyakan ilmu tapi nggak bermanfaat. Sekali lagi, yang terpenting itu di kualitas. Kata para ulama, qalilun yabqa fayanfa' khairun min kathirin ilmu yang sedikit tapi dia mengakar dan bermanfaat itu lebih banyak daripada ilmu yang banyak tapi dia nguap gitu loh, dan nggak ada bekasnya sama sekali. Jadi ilmu yang sedikit tapi mengakar dan bermanfaat itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi menguap dan tidak berbekas. Oleh karena itu, mintalah terus pertolongan kepada Rabbul Alamin agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana marilah kita syukuri kebersamaan kita dengan Imam Nawawi rahimahullah bersama kita Riyadhus Shalihin. Kita syukuri kebersamaan kita dengan majelis ini karena ini adalah nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Ini adalah nikmat yang lebih mahal daripada harta dunia. Kalau misalnya ada di antara kita di PHK atau jobless pada saat ini, dan hikmahnya dia bisa ikut kajian, satu kajian itu lebih mahal daripada seluruh gajinya yang selama ini dia dapat. Bahkan sekali kajian aja itu lebih berharga di hari kiamat. Nanti dia akan lihat di hari kiamat, lebih berharga daripada seluruh penghasilannya seumur hidupnya. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat kalau nggak salah 58 ya. Katakanlah, hendaknya mereka bergembira dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan. Dan tafsir karunia dan rahmat dalam surat Yunus ayat 58 ini adalah iman dan Al-Quran. Yang sebagian menyatakan Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Jadi iman dan Al-Quran ketika kita dapatkan, kita disuruh gembira sama Allah. Enak nih perintahnya, suruh gembira. Disuruh gembira. Kenapa? Karena itu lebih baik, lebih mahal, lebih berharga daripada seluruh harta dunia yang mereka kumpulkan. Maka sekali lagi jamaah yang Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah
dan terus menerus kita tingkatkan kualitas syahadatain kita, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ingat terus bahwa tugas kita di dunia itu menghamba, tugas kita di dunia itu mengabdi, tugas kita di dunia itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Itu tugas kita. Adapun seluruh dinamika kehidupan itu semua sarana, dan tidak ada yang tidak bisa kita gunakan untuk beribadah. Seberat apapun di situ adalah ada sarana ibadah. Kita lagi sakit itu sarana ibadah yang bernama sabar, sarana ibadah yang bernama ridho. Jadi tidak ada hal yang sia-sia, jamaah yang Allah muliakan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri hal ini dan terus memperkuat syahadatain kita. Dan terakhir, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala atau semua sahabat, semua ahlul bait, semua keluarga, dan semua umat beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan menuntaskan biiznillah konteks ayat yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa kita disuruh bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah menjelaskan beberapa ciri orang-orang yang bertakwa. Nggak semuanya, tapi ini beberapa ciri di dalam konteks ayat ini, yaitu orang-orang yang berinfak ketika lapang dan sulit, sehingga pada saat dia sulit maka dia tidak tunggu sampai dia kaya, tunggu sampai dia kaya untuk berinfak. Dia bersegera. Dia tidak menunda-nunda. Begitu juga jamaah sekalian yang Allah muliakan, ketika dia terpancing, dia langsung redam amarahnya. Wal kadhiminal ghaidh. Dan dia tidak menunda-nunda. Besok kita bicara, enggak, dia langsung redakan. Saya lagi marah, jangan ganggu saya dulu, enggak. Dia langsung redam amarah tersebut. Dia enggak menunda. Dia tidak menunda. Dan itulah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan dia mudah memaafkan manusia. Bahkan dia tidak menunggu orang itu minta maaf dulu ke dia. Kenapa? Karena dia disuruh bersegera, dan yang dia cari adalah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pengakuan orang tersebut. Jadi ketika dia maafkan, tujuan besar dia adalah mendapatkan cinta Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bukan sebatas respect dari orang itu yang telah zolimin dia, atau pengakuan dosa orang yang menyakiti dia,
atau ngaku bersalahnya orang yang bohongi dia misalnya. Dia nggak terlalu tertarik itu. Orang itu taubat, alhamdulillah. Orang itu minta maaf, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, wal afina anin nas, dia tetap memaafkan. Dan itulah ciri-ciri orang-orang terbaik. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul? Karena ini. Salah satu faktornya karena ini. Sebagaimana dijelaskan Bakar Al-Muzani rahimahullah, bahwa Abu Bakar, kunci suksesnya Abu Bakar adalah di antara walakin syai'un waqara fi qalbi, sesuatu yang menancap di dalam hatinya. Dan yang menancap dalam hati dijelaskan para ulama di antaranya an-nasihatu fil khalqi. Abu Bakar itu sosok yang selalu ingin yang terbaik buat orang lain. Selalu ingin yang terbaik buat orang lain. Kenapa? Karena keikhlasan beliau. Karena keikhlasan beliau. Lalu berikutnya kita sudah jelaskan, ternyata orang-orang bertakwa itu bisa melakukan khilaf, jamaah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Itu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah, keji, dan menganiaya diri sendiri. Masih ingat apa makna menganiaya diri sendiri? Hah? Apa jemaah? Hah? Kemaksiatan. 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 Karena setiap maksiat dan dosa adalah upaya menzalimi diri sendiri, upaya dalam menzalimi diri sendiri, karena maksiat dan dosa punya efek samping yang buruk di dunia maupun di akhirat, di dunia maupun di akhirat. Maka konteksnya orang-orang yang bertakwa bisa khilaf. Bahkan bukan khilaf yang ringan, khilaf yang fatal, fahisyah, dosa besar, zina, dan lain-lain. Tapi yang membedakan mereka dengan orang-orang fasik, yang membedakan mereka dengan orang-orang yang fajir, ini poinnya. Dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hadirin yang Allah muliakan, mereka mengingat Allah, maka mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka, dan mereka yakin tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka hentikan, tidak mereka lanjutkan lagi, tidak menjadi pola, tidak terus menerus melakukan dosa. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha mengampuni dosa, dan Allah nggak suka dengan perbuatan dosa mereka. Jamaah yang Allah muliakan, ayat ini kita sudah jelaskan bahwa orang yang bertakwa itu bisa melakukan kekhilafan. Bahkan bukan bisa, pasti melakukan kekhilafan. Kita sudah bahas hadis riwayat Imam Ahmad, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, Imam Syafi'i mengatakan bukan syarat jadi ulama maksum, terbebas dari kesalahan. Gak ada orang jadi ulama kalau syaratnya terbebas dari kesalahan. Itu yang dijelaskan Imam Syafi'i dan para ulama yang lain. Bukan syarat orang menjadi orang bertakwa terbebas dari dosa.
terbebas dari kegelinciran. Siapa yang nggak pernah tergelincir? Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu ketika hal ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa yang pertama, untuk kita sendiri yang berjuang untuk meraih ketakwaan, lalu kita tergelincir, lalu kita terjatuh, sefatal apapun jangan putus asa, sefatal apapun jangan menyerah, sefatal apapun tetap bangkit, sefatal apapun optimis, sefatal apapun yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa, sefatal apapun, walaupun manusia nggak memaafkan, walaupun lingkungan dia tidak memaafkan dia. Hadirin, manusia bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah manusia. Tapi Allah Ghafurur Rahim. Asal kita benar-benar ingin bertobat ya. Sefatal apapun, ingatlah ayat ini. Itu bisa terjadi, fahisyah. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, untuk kita dalam menyikapi saudara kita. Ketika saudara kita melakukan kesalahan, sefatal apapun, ingatlah ayat ini. Ingatlah ayat ini. Jangan menuntut kesempurnaan dari orang lain. Apalagi kita sendiri nggak sempurna. Kata para ulama, jangan menimpuk rumah orang lain dengan batu sedangkan rumahmu terbuat dari kaca. Cukup dalam ya. Jangan nimpuk rumah orang sedangkan rumah kita terbuat dari kaca. Kenapa? Karena kalau Anda timpuk rumah orang dengan batu, lalu dia balas, rumah Anda hancur. Bukan rusak lagi, hancur Anda. Dari kaca, pecah semuanya. Jadi jangan nimpuk rumah orang sedangkan rumah Anda terbuat dari kaca. Ketika kita lihat saudara kita salah, ingat ayat ini. Dan bisa jadi kesalahan dia walaupun fatal itu tidak menghilangkan status dia jadi orang bertakwa. Kan ini ayat berbicara tentang orang bertakwa. Ayat ini berbicara tentang orang yang bertakwa. Dan kita yang menggibahi dia, kita yang menutup pintu dengannya, bisa jadi terlempar dari ketakwaan. Karena ciri-ciri orang bertakwa apa tadi? Ayat sebelumnya. Wal afina 'anin nas. Orang-orang yang memaafkan manusia. Sekali lagi saya ulangi. Bisa jadi kesalahan saudara kita yang fatal itu tidak mengeluarkan dia dari ketakwaan. Karena ayat ini berbicara tentang orang bertakwa atau orang fasik. Ahli surga atau ahli neraka, jemaah? Ahli surga. Bisa salah, lalu dia bertobat, lalu beristighfar. Jadi dia nggak keluar. Sedangkan kita yang menutup pintu, yang nggak terima, yang marah, bahkan menggibahi, mencemarkan nama baiknya, menceritakan aibnya, bisa jadi kita yang kelempar dari ahli takwa. Kenapa? Karena paling nggak kita nggak memaafkan dia. Sedangkan di ayat sebelumnya, lihat lagi ayat sebelumnya, wal afina 'anin nas. Orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang. Jadi dia yang buat kesalahan, kita yang kelempar dari ketakwaan, subhanallah. Itu dalam loh jemaah. Dia melakukan kesalahan fatal, tapi kita yang terlempar dari ketakwaan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyikapi kesalahannya dengan bijak. Kita tidak bisa menyikapi kesalahan saudara kita dengan ketakwaan. Nah itu, Masya Allah. Kita nggak bisa menyikapi kesalahan saudara kita dengan ketakwaan. Itu kan dalam, jemaah. Bisa jadi, mohon maaf, suami yang selingkuh yang keluar dari ketakwaan istrinya, atau istri yang selingkuh yang keluar dari ketakwaan suaminya. Jadi suaminya selingkuh, tapi suaminya taubat kepada Allah. Suaminya taubat. Jadi orang baik. Ingat Allah, istighfar. Istrinya, diserang terus suaminya. Diungkit lagi. Gak terima, gak pernah memaafkan, marah-marah, bahkan disebarkan aib suaminya. Udah gak jelas, udah gak terkontrol. Jadi suami yang selingkuh
Yang keluar dari ketakwaan istrinya di ending. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini yang perlu kita camkan. Jadi ketika kita melihat saudara kita salah atau sahabat kita salah, ingat ayat ini. Mungkin inilah yang terjadi, ayat inilah yang terjadi pada saudara saya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah aw fastaghfaru lidzunubihim. Mereka bisa melakukan kesalahan, tapi orang bertakwa akan mengingat Allah, lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini penting jamaah. Bagi kita yang melakukan kesalahan, ingat terus ayat ini. Jangan pernah berkecil hati. Sebagaimana bukan berarti membenarkan kesalahan kita, enggak juga. Bukan berarti justifikasi terhadap kesalahan kita, enggak. Siapa yang bilang itu? Dosa tetap dosa, fahisyah tetap fahisyah. Tapi bukankah kita manusia bisa khilaf? Jangan perlu kecil hati, bangkit lagi. Adapun kita, atau faedah berikutnya, ketika kita melihat saudara kita salah, sikapi dia dengan ketakwaan. Sikapi dia dengan ketakwaan. Jadi kadang-kadang kita suka lucu, kita suka bilang gini, di masyarakat ada yang suka bilang, masa dia udah ngaji begitu, bikin malu aja. Harusnya orang ngaji nggak begitu dong. Sebenarnya statementnya sama juga. Ya masa Anda sudah ngaji menyikapi orang salah begitu juga? Harusnya kan udah ngaji nggak begitu. Jadi sama juga. Jadi kita misalnya ada teman kita ngaji ternyata minum. Ya orang hilaf, ketemu lagi teman lamanya atau kepergok di sebuah klub. Terus kita, masa udah ngaji begitu sih? Bikin malu aja, bikin malu kajian kita. Loh, Anda yang sudah ngaji, kira-kira apakah cara menyikapi orang yang salah seperti itu? Jadi apa bedanya Anda dengan dia? Sama-sama salah bersikap. Orang yang sudah belajar harusnya, oh ya ingat ayat kemarin ngaji ya, Ali Imran 135, bisa salah. Dan di zaman Nabi ada yang zina, seperti Ma'iz, seperti Ghamidiyah, seperti Juhaina. Ada yang turun dari bukit rumah, nggak taat sama instruksi Nabi SAW di perang Uhud. Ada ada khilaf. Ada khilaf. Ada yang mengeksekusi orang nggak boleh dieksekusi seperti Usama bin Zaid. Ada khilaf. Maka poinnya jamaah sekalian, apabila ada saudara kita, teman kita, atau orang yang berusaha soleh, orang yang berusaha bertakwa, melakukan kesalahan, melakukan khilaf, dan kesalahannya anggap saja fatal, maka mari sikapi mereka dengan ketakwaan juga. Sikapi mereka, respon mereka dengan responnya ahli takwa. Apa respon ahli takwa? Support mereka untuk beristighfar dan bertaubat. Dukung mereka. Makanya diksi yang digunakan Nabi SAW apa? Dalam hadis Muslim, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzolimi. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzolimi. Para sahabat bingung. Kalau menolong orang yang terzolimi, kita tahu ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi gimana cara menolong orang yang zolim? Kata Nabi SAW, tamna'u kamakal, cegah dia. Pencegahan dia dari kezoliman itu bentuk dukungan dan pertolongan kita. Jadi tolong kok saudara kita yang zolim, tolong saudara kita yang bermaksiat dengan cegah, dengan ajak lagi, ajak semangat, gunakan bahasa yang baik, doakan dia agar dapat hidayah, bukan dijatuhin, dinyinyirin, walaupun berbalut nasihat. Nah ini saya mau nasihati. Bukankah kalau mau nasihati orang ada banyak kata yang lebih santun dari apa yang Anda pilih? Bukankah kalau mau nasihati orang ada banyak bahasa yang lebih elegan daripada bahasa Anda? Bukankah kalau ingin menasihati orang ada bahasa yang lebih indah, yang lebih halus, yang lebih nggak nyakitin daripada bahasa yang Anda pilih tersebut? Kalau benar-benar ingin menasihati, kenapa pakai bahasa demikian? Ada banyak bahasa. Bukan kalau berfirman,
dalam surat Al-Isra 53, wa qul ibadiyal lati yaqulu lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum yaqulu lati hiya ahsan, kata Allah, katakan kepada hamba-hambaku kalau bicara gunakan bahasa terbaik. Al-Isra 53, katakan kepada hamba-hambaku yaqulu lati hiya ahsan, kalau bicara gunakan bahasa yang terbaik. Kalau ingin kasih nasihat, saudara, benar kita tulus ingin memberikan nasihat kepada saudara kita, kenapa nggak pakai bahasa yang terbaik? Kenapa casingnya nasihat tapi orang kalau baca pakai bahasa tajam, sakit, apa dijatuhkan dan seterusnya? Itu mah bukan nasihat, itu menjatuhkan. Oke, dia salah nggak bertakwa, kenapa anda nasihatin dia juga nggak pakai cara orang bertakwa? Apa kalau gitu, apa bedanya anda dengan dia? Sama-sama nggak bertakwa. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, mari saling tolong menolong, itu poinnya. Karena masuk surga susah, jamaah, berat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan ketika ada saudara kita yang tergelincir, apalagi kondisi sekarang susah kan, artinya ujian di hari-hari itu benar-benar sulit, maka bisa jadi orang itu khilaf, orang itu down, orang itu jatuh, lalu kita menyikapi mereka tidak dengan ketakwaan, dengan dalih mereka nggak bertakwa. Ironi ya, Mas. Dan itu hebat ya, permainan syaitan itu jago banget. Jadi dengan dalih dia nggak bertakwa, akhirnya kita sikapi dia ternyata dengan sikap bukan ahli takwa juga. Jadi apa bedanya? Gak ada bedanya. Maka mari kita berusaha bertakwa kepada Allah dan beristighfar kalau kita melakukan kesalahan, dan saling support, saling dukung. Lihat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi sahabatnya yang melakukan kesalahan. Sebagaimana Nabi SAW meminta kita untuk tidak melakukan kesalahan dan bersikap dengan benar ketika melakukan kesalahan, kita juga diminta Nabi SAW menyikapi saudara kita yang salah dengan benar dan dengan ketakwaan. Wallahu ta'ala misawab. Dan semoga Allah mengampuni kita dan seluruh kaum muslimin dan memberikan hidayah kepada seluruh umat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir jemaah sekalian, bahwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin memberikan keterangan menarik tentang ayat ini. Jadi Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan konteks ayat ini, beliau menjelaskan bahwa ada hal menarik ketika Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, mereka mengingat Allah, maka mereka beristighfar kepada Allah. Ini adalah sebuah pelajaran besar dalam hidup kita, bahwa kunci agar kita beristighfar dan agar kita banyak beristighfar, khususnya ketika melakukan kesalahan, adalah mengingat Allah. Mengingat Allah. Anna dzikrallah sababun litauba wa ruju' ilallah. Bahwa mengingat Allah adalah sebab seseorang itu taubat dan kembali kepada Allah. Mengingat Allah adalah sebab orang itu bertobat dan beristighfar kepada Allah. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Anna dzikrallah sababun litaubah warruju'i ilallah. Mengingat Allah adalah sebab seseorang itu bertaubat dan beristighfar dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang banyak beristighfar, dan itu sangat-sangat dituntut karena dosa kita tiap hari banyak banget jemaah.
Maka jadilah hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita lupa sama Allah, di saat itulah kita nggak beristighfar kepada Allah. Saat kita lupa sama Allah, di saat itulah kalimat yang benar-benar tanpa gram. Astagfirullah itu kan tanpa, berapa gram sih astagfirullah itu? Hah? Berapa kilo? Ada 1 kilo? Kan nggak ada. 1 gram pun nggak. Astagfirullah tuh sangat ringan jamaah. Astagfirullah. Kalimat yang tanpa gram aja berat untuk kita ucapkan. Subhanallah. Itu kalau hati itu lupa sama Allah. Kalimat yang dibaca tanpa menguras keringat, tanpa letih, tanpa lelah sama sekali, itu berat untuk kita lakukan. Berat. Kalau kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sunnah Nabi SAW beristighfar itu berapa kali? Lebih dari 70 kali, 100 kali, bahkan bisa lebih. Dan itu nggak mungkin kalau tanpa, tidak mungkin kecuali jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan padahal ringan loh, 15 menit selesai, kita dikasih 24 jam jamaah. Itu istighfar 100 kali. Itu kita nggak pakai standar tadabbur yang luar biasa, yang masya Allah. Istighfar aja biasa, 15 menit selesai. Iya kan, 15 menit selesai. Atau setengah jam lah, sambil lebih direnungkan lagi, dihayati lagi, setengah jam. Setengah jam, 24 jam, kita nggak ada waktu. Bahkan di antara kita ada yang nggak pernah sekalipun dalam seumur hidupnya, nggak pernah beristighfar 100 kali sehari selama hidupnya, nggak pernah sama sekali. Subhanallah. Sedangkan gadgetnya bisa 2 jam, bisa 3 jam. Sedangkan ketika bicara politik bisa 1 jam, 2 jam. Sedangkan kalau bicara ghibah, aib orang bisa 2-3 jam. Istighfar seumur hidup nggak pernah. Sehari aja nggak pernah. Banyak banget sih 100, banyak banget lagi. Anda ngomong berapa kata sehari? Kenapa demikian? Bukan karena nggak mampu, karena lupa sama Allah. Ini ayatnya. Coba lihat lagi ayatnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dzakarullah, mereka ingat sama Allah, ingat sama Allah. Maka mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Dzakarullah. Kenapa kita nggak pernah bisa istighfar 70 kali atau 100 kali? Karena kita nggak ingat sama Allah. Yang kita ingat makhluk. Yang kita ingat manusia. Yang kita ingat harta. Ada waktu kosong lihat baca-baca status orang. Bayangkan status orang dibacain satu-satu. Status orang baca satu-satu. Zikir pagi petang nggak pernah baca. Subhanallah. Udah dibaca lalu dibahas. Kayaknya si A lagi ada masalah deh. Kok kenapa? Iya. Kamu baca nggak statusnya hari ini? Subhanallah. Kamu baca nggak statusnya hari ini? Al-Baqarah nggak dibaca. Kulhu nggak dibaca, kul a'udzu birabbil falaq, istighfar nggak dibaca, Coba kamu baca deh. Iya ya,
kayaknya ada sesuatu deh sama lakinya. Oh, itu langsung dibahas terus. Subhanallah. Jadi wajar kalau kita nggak beristighfar, karena kita nggak ingat sama Allah Jalla wa'ala. Makanya kan ulama mengatakan man dzakara uyuban nas nasiya uyuba nafsihi. Barang siapa yang jago mengingat aib-aib manusia, maka dia akan lupa dengan aibnya sendiri. Dan kalau dia lupa dengan aibnya sendiri, dia nggak akan istighfar kepada Allah. Dia nggak akan istighfar kepada Allah. Jadi apa penyebabnya? Karena kebanyakan ingat manusia. Kebanyakan ingat manusia. Barang siapa yang suka ingat kesalahan orang, aib orang, miss orang, dia akan lupa dengan kesalahannya sendiri. Dan kalau dia lupa kesalahan sendiri, dia akan lupa dengan istighfar. Jadi buat simpel hadirin, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya Allah perintahkan kita dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah, ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau kita ingin beristighfar, ingat Allah. Dan ayat ini menunjukkan bahwa kesalahan orang bertakwa tidak menghalangi dia untuk mengingat Allah. Nggak menghalangi dia. Dan itu bedanya. Orang yang bertakwa tuh ketika melakukan khilaf atau itu sensor takwanya tuh jalan jemaah. Jadi dia tetap ingat Allah. Iya, ya Allah salah nih. Ingat azumatillah. Ingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok saya bisa lakukan hal sebodoh ini? Allah tuh udah baik banget sama saya. Allah udah kasih saya semuanya. Iya, saya salah tadi. Saya nggak bersyukur sama Allah. Saya gunakan apa yang Allah kasih untuk maksiat. Jadi orang-orang bertakwa itu sensor takwanya main hadirin. Walaupun dia melakukan kesalahan, walaupun terjatuh ke lembah maksiat, sensor takwanya masih main. Kayaknya kita salah nih. Itu ada. Nah, ketika kita merasakan itu, bersyukurlah kepada Allah. Berarti sensor takwa kita tuh masih aktif. Beda dengan orang fasik, udah lupa, udah nggak inget sama sekali. Masih ingat kan kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua? Salah satunya apa? Yang sangat mencintai sepupunya itu. Lalu dia ingin berzina. Mereka udah masuk kamar. Saya ingin tanya, sebatas masuk kamar dengan wanita yang bukan mahram, hukumnya apa? Masuk kamar berdua-duaan, sebatas masuk kamar berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram kita, dan nggak ada siapa-siapa, hanya kita sama dia, jangan kita yang enak, hanya laki-laki itu dengan wanita tersebut, udah masuk kamar, udah gitu pakaian sudah ditanggalkan, kata dalam riwayat kan dia sudah berada di posisi yang tinggal eksekusi aja. Di posisi yang sudah tinggal eksekusi, sebagaimana suami dengan istri. Itu sebatas itu hukumnya apa jemaah? Kan haram. Tapi begitu wanita itu mengatakan janganlah engkau masuki cincin kecuali dengan haknya, ingat sama Allah nih, subhanallah, ingat sama Allah. Ya nggak boleh ini. Padahal udah jelas ini suasana bukan suasana ketaatan,
bukan suasana iktikaf, bukan suasana sedang tafakur, kan bukan. Bukan tafakur, bukan iktikaf, bukan sedang muhasabah, bukan sedang qiyamul lail. Ini suasana kemaksiatan yang dia arrange sendiri. Tapi begitu kalimat jangan kau masukkan cincin kecuali dengan hak, ingat dia, subhanallah, gak boleh ini. Akhirnya ditinggalkan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu loh. Itu bagaimana kekuatan dari zikrullah itu luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang penting. Jadi orang-orang yang bertakwa itu masih seringkali punya pertahanan terakhir. Mungkin dia miss di pertahanan pertama, lepas lagi pertahanan kedua, lepas lagi pertahanan ketiga, tapi dia punya pertahanan terakhir. Dan kalau ternyata pertahanan terakhir bobol juga, itu dia masih bisa ingat lagi sama Allah setelah itu. Sebagaimana ayat ini kan, wa idza alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, jika dia melakukan fahisyah atau zalim diri sendiri, dia ingat Allah. Jadi ini semua pertahanan udah bobol. Jadi lapis-lapis pertahanannya udah dijebol dan gol gitu. Jadi tim lawan atau tim syaitan sudah bisa mencetak gol, itu orang bertakwa masih bisa ingat sama Allah. Iya sih, kita salah. Lalu mereka bisa bangkit lagi. Subhanallah. Dan itulah kebaikan Allah kepada kita, subhanallah. Rahmat Allah kepada ahli takwa. Walaupun udah gol, belum kartu mati, Allah masih kasih kesempatan kita ingat lagi sama Allah. Bukankah mengingat Allah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mengingat Allah setelah melakukan kesalahan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita dikasih kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Dan kadang-kadang kita lupa. Kita tidak anggap itu nikmat, kita tidak anggap itu anugerah, kita tidak anggap itu rahmat, karena fokus kita ke dunia. Kalau dapat job itu nikmat, kalau dapat uang hari ini nikmat, tapi kesempatan mengingat Allah setelah melakukan maksiat, kita seringkali lupa itu adalah nikmat dari Rabbul Alamin. Makanya hidup kita nggak berkah. Kita lupakan nikmat Allah. Jadi bayangkan hadith tiga gua itu itu di pertahanan terakhir, lapisan pertama jebol, begitu terakhir ingat, akhirnya ditinggalkan, ingat sama Allah. Tapi ayat ini udah jebol, pertahanan terakhir pun jebol, akhirnya gol tercetak. Tapi setelah itu zakarullah, Allah kasih kesempatan lagi, Allah kasih untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka memperbaiki kondisi dengan beristighfar. Itulah ahli takwa. Maka bangunlah ketakwaan sehingga kita punya pertahanan berlapis, dan kalaupun semuanya jebol, itu belum kartu mati, karena Allah memberikan kesempatan kita untuk mengingat Allah, dan ketika kita mengingat Allah, kita akan kembali kepada Rabbul Alamin. Lihat bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita sabda Nabi yang sudah kita bahas, hadis Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga kamu. Salah satu bentuk penjagaan terbesar kan dijaga dari api neraka. Dan salah satu bentuk penjagaan dari api neraka kan, walaupun kita sudah melakukan kesalahan dan seluruh defense kita jebol, seluruh pertahanan kita jebol, Allah kasih kesempatan lagi untuk mengingat Allah. Allah subhanahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang perlu kita renungkan, hadirin. Allah maha baik kepada kita. Dan kalau ini rahmat Allah kepada orang yang bermaksiat, kepada orang yang melakukan fahisyah, kepada orang yang membuat perbuatan keji, lalu bagaimana rahmat Allah kepada orang yang telah melakukan ketaatan, melakukan amal soleh? Bagaimana rahmat Allah kepada orang yang sabar? Ini rahmat Allah, ayat ini rahmat Allah.
kepada orang yang melakukan fahisha, perbuatan keji, jemaah. Keji. Dengernya aja udah gak enak, keji. Lalu bagaimana rahmat Allah kepada orang yang sabar? Walaupun sulit, tapi dia sabar. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya atau mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin diberikan rahmat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadz mau bertanya, apakah ada kiat untuk merasakan lezatnya, nikmatnya dalam beribadah karena ketika sedang futur lalu segera bertaubat, tapi kenikmatan beribadah menjadi berbeda dibanding kenikmatan beribadah menjadi berbeda dibanding dengan ketika sebelum futur. Iya, terima kasih. Pertanyaannya, hadirin yang Allah muliakan, jelas ada tipsnya dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lebih dari satu hadis tentang masalah ini. Di antaranya mungkin hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim ketika Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan manisnya rasa iman, manisnya ibadah. Siapa mereka? Man radiya billahi rabbah, barang siapa yang ridho Allah menjadi Rabbnya, wabil islami dina, dan ridho Islam menjadi agama yang diamalkan, yang menjadi jalan hidupnya, wabi Muhammadin rasulah, dan Nabi Muhammad menjadi Rasul yang dia ikuti. Dalam riwayat yang lain, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ada 3 hal, kalau seseorang memiliki 3 hal ini, dia akan merasakan manisnya iman, manisnya ibadah. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimman siwahuma, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding siapapun juga. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding siapapun juga. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, lalu dia mencintai seseorang dan tidaklah ia mencintai seseorang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang itu melakukan ketaatan, orang itu soleh, orang itu berbuat baik, maka kita mencintai dia karena dia berusaha taat kepada Allah. Lalu yang ketiga, an yakrah, ia membenci kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana ia membenci jika dirinya dilemparkan ke dalam kobaran api atau dilemparkan ke neraka. Itu 3 hal yang seyogyanya dikaji secara khusus ya. Suatu saat kita bisa kaji di sini luar biasa.
Tapi kalau ditanya, itulah jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita futur lalu kita taubat, kalau taubat kita benar, insya Allah kita akan dapat itu, insya Allah. Asal taubat kita benar lalu kita amalkan 2 hadis tadi, maka kita akan merasakan kenikmatan bahkan lebih dari sebelum kita futur. Jika sebelum kita futur kita nggak tahu hadis di atas 2 hadis yang tadi dibacakan atau belum mengamalkan. Jadi intinya bukan sebelum atau setelah futur. Intinya benar nggak tobat kita, dan yang kedua diamalkan nggak 2 hadis di atas. Allah taala bisawab. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya sekarang berada pada kondisi terlalu panik dan sangat cemas hingga berujung pada takut akan kematian. Bagaimana solusinya Ustadz? Apa bisa diredakan dengan zikir yang banyak? Terima kasih jazakallah. Jelas obatnya zikir jamaah. Allah yang berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir dan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Hati itu jadi tenang. Ketenangan itu berzikir kepada Allah. Ketenangan itu adalah berzikir kepada Rabbul Alamin. Perbanyak berzikir, perbanyak berzikir, perbanyak berzikir, maka hati kita akan tenang. Hadirin Allah muliakan, tapi zikir bukan hanya dengan lisan. Ketika kita berzikir, coba resapi maknanya, hayati, lalu kita berusaha amalkan dalam kehidupan kita. Itu yang membuat orang itu akan jadi tenang. Hayati jamaah sekalian. Kata Ibnu Qayyim, di dalam hati seseorang tidak ada sebuah ruang dalam hati kita yang tidak bisa diisi kecuali dengan zikrullah dan ma'rifatullah. Dan kalau itu ruang nggak diisi, kita nggak akan tenang, kita nggak akan dapat kebahagiaan yang sejati. Jadi coba isi dengan zikir, coba isi dengan zikir. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustadz, tim, serta semua umat muslim senantiasa berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, apakah memaafkan berarti harus bisa melupakan juga? Karena terkadang saya sudah memaafkan tapi sulit melupakan apa yang sudah dilakukan orang lain kepada saya. Terima kasih Ustadz. Iya, terima kasih. Hadirin Allah muliakan, lupakan, tutup memori itu dan lanjutkan perjalanan kehidupan kita. Udah, lupakan. Dan kalau kita nggak lupakan, nggak enak hidup itu jamaah, nggak enak. Akhirnya kita trauma. Padahal itu bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu untuk beribadah, bukan untuk trauma. Tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mengingat kesalahan orang kepada kita. Sekali lagi, tujuan hidup kita, Allah ciptakan kita bukan untuk mengingat kesalahan orang, tapi untuk beribadah. Tugas kita itu bukan mengingat kesalahan orang, tapi mengingat Allah. Itu yang harus kita camkan. Tugas nih, kita hidup ada tugas kan. Tugas kita mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan orang kepada kita. Tugas kita tuh mengingat Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, bukan menghafalkan kesalahan orang kepada kita. Gak enak hidup demikian, gak enak. Allah ta'ala bisawab. Makanya Al-Imam Abu Nu'aim membawakan ucapan para ulama. Kata beliau, kalau Anda ingin balas, itu hak Anda, tapi Anda gak pernah bisa tidur nyenyak. Tapi kalau Anda maafkan, Anda lupakan, Anda kan bisa tidur nyenyak. Anda pilih yang mana coba? Lihat ulama kasih tips tuh
Simpel ya. Anda ingin balas, kan kalau dendam itu kan diingat terus. Anda dendam, ingin balas, itu hak Anda. Kalau balas setimpal, kan udah kita bahas, balas setimpal itu hak. Tapi nggak akan bisa tidur nyenyak, nggak enak hidup kayak begitu. Kalau kita maafkan, kita bisa tidur nyenyak. Allah Ta'ala bisa. Maaf, saya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ada pertanyaan. Nggak usah minta maaf, nggak apa-apa, nanya aja. Nggak buat salah kok. Tapi makasih adabnya. Bila saya telah melakukan perbuatan jahat kepada orang lain dan saya sudah menyesali, apakah itu sudah bisa menghapus dosa saya walaupun saya belum meminta maaf kepada orang tersebut dan belum memberikan balasan atas dosa yang pernah saya lakukan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu wa iyyakum. Kita kan sudah bahas tentang bab taubat, jamaah. Apa sih taubat tuh? Apa syarat-syarat taubat? Ikhlas kepada Allah, terus mengakui, lalu menyesali, benar-benar nyesel banget, terus meninggalkan perbuatan dosa itu. Tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, selesai masalah? Belum. Kita disuruh minta maaf, atau menyelesaikan, atau mengembalikan. Hadirin Allah muliakan, kalau artinya kalau kita mengambil sesuatu dari dia, kita harus kembalikan, kecuali kalau dia halalkan. Dan untuk dia halalkan, kita harus kasih tahu kan. Itu poinnya. Jadi tergantung nih, kita pernah ngambil sesuatu nggak, atau memang cuma butuh kata maaf aja, cuma butuh kata maaf. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita ambil sesuatu, kita harus kembalikan. Dan kalau hanya kalau tidak ada barang atau tidak ada hal yang kita ambil, maka cukup minta maaf. Itu jika dia tahu. Kalau dia nggak tahu, kita nggak harus minta maaf kepada dia jika menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sebagaimana keterangan para ulama tentang masalah gibah. Apakah orang yang menggibah harus kasih tahu korbannya atau tidak? Dan kita telah jelaskan masalah ini, dan kita jelaskan keterangan para ulama dengan segala keterbatasan kita, bahwa jika dia tidak tahu, maka kita tidak harus sampaikan dan minta maaf kepada dia jika bisa menimbulkan mudarat yang lain. Dia jadi kesel, jadi marah, akhirnya ribet lagi. Yang harus kita lakukan adalah doa, minta ampun kepada Allah, dan doakan dia, gitu loh poinnya. Jadi intinya, kalau dia nggak tahu, dan ini kalau dia nggak tahu, kita nggak harus minta maaf langsung, tapi doakan. Tapi kalau dan kalau dia nggak tahu dan kita ambil sesuatu dari dia, kita tinggal balikan tanpa harus kasih tahu identitas kita kirim lah atau apalah, tanpa harus kasih tahu identitas kita. Terus kita tulis surat tanpa nama, minta maaf sebesar-besarnya, misal bisa. Terus kita doakan dia. Tapi kalau dia tahu dan dia merasa sakit, kita harus minta maaf. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga beserta seluruh tim dan kaum muslimin selalu diberikan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, pada episode menahan marah dikatakan kita perlu meredam ghaidh. Namun bagaimana jika pada titik tertentu kita jadi apatis dan rasanya tidak punya rasa marah lagi? Kira-kira apakah sikap seperti itu tepat? Jika tidak, bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, wa iyyakum wa fikum, barakallah. Bisa ya nggak punya sifat marah lagi? Mungkin bisa ya. Tapi intinya gini loh, kita ini nggak marah itu taqarruban, jamaah, dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau Allah minta kita marah, kita marah. Maksudnya apa? Kan marah karena Allah.
Kata Nabi SAW, awthaqu ural iman hubbu fillah wa bughdhu fillah. Tali iman yang paling kokoh itu cinta karena Allah dan benci atau marah karena Allah, bukan karena pribadi. Jadi kita itu nggak marah, menahan marah itu taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita renungkan dan kita dapat pahala. Kita itu nggak marah karena mencari cinta Allah. Tadi kan Ali Imran 134 yang kita baca kan itu. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang menahan amarah, memaafkan, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi itu poinnya. Semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di muka bumi mendapatkan perlindungan, rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Afan, saya mohon nasihat Ustadz, bagaimana cara agar hati ini betul-betul ikhlas memaafkan sikap suami yang tidak pernah beriktikad untuk menafkahi istrinya. Tidak pernah beriktikad untuk menafkahi istrinya. Bagaimana sikap yang seharusnya diteladani? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Yang pertama, bagi para istri yang ikut dan punya suami yang menafkahinya dan sayang sama dia, bersyukurlah kepada Allah. Nggak semua wanita seberuntung kita. Dan kalau kita lupa bersyukur, khawatir Allah cabut nanti. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Dan untuk yang bertanya, maafkan, amalkan dulu deh yang kita bahas. Jangan marah gitu, jangan marah, sabar dan maafkan suami kita dan minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Minta pahala dari Allah. Dan kalau bisa nggak nuntut, jangan tuntut. Nabi SAW bersabda, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Kalian tunaikan kewajiban kalian dan tunaikan hak orang lain dan minta hak kalian kepada Allah. Berat sih, tapi kalau kita bisa di level itu tuh luar biasa. Tunaikan kewajiban kita dan berikan hak orang dan minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Dan kalau bisa, biar suami kita nggak berdosa, tanggalkan hak kita aja. Sebagaimana surat An-Nisa 128. Biar suami kita nggak berdosa. Dan insya Allah itu bakti kita kepada suami kita. Walaupun mungkin suami kita zalim. Tapi semoga kalau kita mulai dengan kebaikan, Allah akan urai masalah rumah tangga kita dan Allah kasih hidayah buat suami kita. Jadi kalau kita tanggalkan dan kita udah maafkan, insya Allah itu ngebantu suami kita. Dan semoga Allah kasih hidayah karena kita sudah berbuat baik. Dan dalilnya surat An-Nisa 128, tapi panjang kalau kita baca ayat itu lagi. Kan cukup panjang lah keterangan ayat itu, tapi saya mention aja An-Nisa 128. Udah ada tuh di slide ya. Ini mura'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Itulah. Tapi ayat ini butuh dikaji khusus, bahkan mungkin satu pertemuan. Ayat ini menarik banget buat ibu-ibu. Mungkin di kajian ibu-ibu ya kita bahas ayat ini. Insyaallah biidznillah. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Doakan dan juga doakan suami kita semoga dapat hidayah. Ngeluh nggak akan merubah hasil, tapi doa bisa merubah takdir, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita ngeluh, kenapa kita nggak banyak doa? Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.